Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya untuk menjalani hari-hari ini. Meskipun kita tetap daring ya, tapi harus tetap semangat dan berdoa semoga kita tetap bisa segera tatap muka. Ya, pada kali ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai norma sosial. Sebelumnya sudah Ibu bahas ya melalui Zoom mengenai nilai sosial. Yang belum, yang tidak mengikuti Zoom, nanti ada ada pengganti tugasnya ya. Ada tugas pengganti. Tuh, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai norma sosial. Apa itu norma sosial? Sebenarnya nilai dan norma ini adik kakak ya anak-anak. Jadi nilai itu kakaknya, norma itu adiknya. Jadi hampir-hampir sama nih gitu. Hampir-hampir sejalan. Jadi kalau ada norma pasti ada nilai. Kalau ada nilai ada juga norma gitu. Oke, kita lanjut. Definisi nih. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Dan ada sanksi bila melanggarnya. Ini jangan lupa dicatat ya. Intinya norma itu adalah aturan yang mengikat. Ini intinya nih. Yang dicatatnya yang merah-merahnya aja boleh ya. Untuk apa aturannya? Ya untuk mengatur. Mengatur siapa? Warga, masyarakat. Gitu ya. Agar apa? Agar sesuai. Kalau udah diatur kan pasti sesuai dan diterima juga. Terus kalau melanggar ada sanksinya. Gitu. Paham ya anak-anak? Jadi aturan yang untuk mengikat untuk siapa ya? Masyarakat. Terus agar apa ya? Agar sesuai, agar teratur, agar bisa diterima gitu. Next ya. Kemudian jenis norma nih dibagi menjadi dua jenisnya ya. Ada norma sosial dilihat dari sanksinya, ada juga norma sosial dilihat dari sumbernya nih. Nanti kalau kalian lihat aturan di masyarakat atau di rumah atau di sekolah, kalian lihat nih, wah norma ini, aturan ini bersumber dari dilihat dari sumbernya atau dilihat dari sanksinya. Ibu akan jelaskan lagi. Untuk norma sosial dilihat dari sanksinya, ada tata cara atau usage. Ini sanksinya paling lemah. Jadi tata cara atau usage ya, tata cara. Sanksinya lebih lemah. Di sini biasanya mengatur, ya kan dari norma itu aturan, mengatur tentang tata cara kita, tata cara yang yang dasar gitu. Sanksinya biasanya cemoohan, celaan atau ejekan dari masyarakat setempat. Nih contohnya, misalkan kita lagi makan nih bareng-bareng ya. Ada norma nih, meskipun tidak tertulis ya. Ada normanya itu kalau makan itu nggak boleh ceplak gitu ya. Jadi tidak boleh bersuara gini. Suka ada yang bersuara gitu. Jadi ceplak gitu. Nah, ketika kalian berada di masyarakat atau makan sama teman, makan sama keluarga, atau makan sama anggota masyarakat yang lainnya di rumah kalian. Jadi kalian ketika kalian makan terus ceplak biasanya kalian suka ditegur nih atau nggak disebutin, "Nah, kamu mah gitu makannya," gitu kan. "Ih ulah gitu makanan, ulah disada," gitu. Makanya jadi itu tata cara makan, tata cara kita makan gitu. Itu usage. Jadi ambil dari bahasa Inggris. Use ya. Gitu. Jadi penggunaan tata cara yang dilakukan itu norma untuk mengatur tata cara kita. Tapi sanksinya atau daya pengikatnya lemah. Bisa misalkan dicemoohan atau disebutan nungkul atau dicela atau diejek gitu.
atau memegang sendok dan garpu saat makan. Misalkan salah memegang sendoknya, salah memegang garpunya kebalik, itu juga bisa ya. Bisa jadi eh, apa? Norma usage atau norma tata cara karena cara kitanya salah melakukan sesuatu gitu. Tapi dalam norma yang daya pengikatnya atau sanksinya lemah gitu. Paham anak-anak ya? Yang pertama tata cara usage. Kedua kemudian kebiasaan atau folkways. Norma ini norma kebiasaan ya. Namanya kebiasaan pasti diulang-ulang. Kalau sekali mah bukan kebiasaan ya. Jadi kalau tadi usage itu kata kuncinya sanksinya paling lemah ya. Sekarang kalau kebiasaan itu perbuatannya diulang-ulang. Pasti sama sehingga menjadi pola masyarakat untuk bertindak. Diulang-ulang pasti sama ya. Ini kebiasaan atau folkways. Jadi norma-norma yang diulang-ulang. Memiliki kekuatan mengikat lebih besar daripada usage. Sanksi berupa teguran, sindiran, atau digunjingkan oleh masyarakat. Nih, contohnya misalkan kalian kalau berangkat sekolah dulu pas SMP, kalian misalkan tiap hari salam dulu, tiap pagi salam dulu ke orang tua. Nah, ketika kalian pada suatu saat, suatu hari tidak salam, tidak pamit, langsung aja pergi. Nah, itu kalian melanggar norma folkways atau kebiasaan. Jadi kebiasaan kalian yang sudah positif, kenapa tidak dilakukan? Pasti si mama oge aneh. Nah, misalkan si Sinta teh teu salam heula. Apa kunaonnya gitu kan? Pasti jadi pertanyaan. Jadi itu merupakan norma folkways. Atau misalkan nih di masyarakat Jepang sudah menjadi kebiasaan ketika bertemu itu membukukan kepala ya. Nah itu ketika misalkan tidak dilakukan, nah itu dianggap kebiasaannya jelek ya. Dianggap melanggar norma folkways kebiasaan dan nanti akan ditegur, akan disindir, ya ditegur biasanya nih oleh orang yang lebih besar atau orang lain. Ini ditegur oleh orang tua, kenapa tadi nggak salam gitu. Lanjut yang ketiga, tata kelakuan atau moral ya, tata kelakuan nih, kelakuan kita baik buruk bersumber pada filsafat, ajaran agama atau ideologi yang dianut masyarakat gitu. Di satu pihak, mores atau moral memaksakan suatu perbuatan, tapi di pihak lain melarang suatu perbuatan gitu. Nih, ini contoh yang buruk ya dan ini juga sepertinya Ibu ambil di internet dan ini bukan apa ya, hanya keperluan gambar sepertinya ya. Jangan sampai ada nenek-nenek yang masih suka meminum minuman keras. Oke. Nih, nenek-nenek. Kalau nenek-nenek ya orang tua gitu sudah umurnya seperti ini, kelakuan yang seperti ini kira-kira baik apa buruk? Kan pasti buruk. Kira-kira melanggar aturan atau tidak? Pasti melanggar aturan. Meskipun bukan aturan tertulis, tapi aturan tata kelakuan. Yang boleh adalah sholat. Tuh kan ada yang satu pihak memaksa untuk perbuatan nih, kita harus sholat kan sebagai umat Islam. Kita harus menjalankan kewajiban. Tapi kita juga harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama kita, agama Islam gitu. Itu tata kelakuan. Kemudian yang keempat, norma adat atau custom. Nah, norma ini adalah norma yang tidak tertulis. Sanksinya berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat atau harus memenuhi persyaratan tertentu. Nih, contoh orang Baduy. Orang Baduy ini adalah salah satu masyarakat adat yang ada di Banten, anak-anak. Orang Baduy atau suku Baduy ini dibagi jadi dua. Ada suku Baduy dalam, ada Baduy luar.
Baduy dalam dicirikan dengan pakaiannya yang putih. Baduy dalam dicirikan dengan pakaiannya yang hitam. Nih, kenapa ada Baduy luar? Karena masyarakat Baduy dalam yang melanggar norma adat dan berat, maka oleh ketua adatnya akan dikucilkan atau akan dikeluarkan dari masyarakat dalam. Sehingga membentuk masyarakat Baduy luar gitu anak-anak. Tapi masyarakat Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar ini tetap terjalin hubungan yang baik ya. Atau nih, ada kasta. Kasta ini adalah kelas-kelas yang berada atau yang dianut oleh masyarakat yang beragama Hindu. Jadi di masyarakat ini, dalam agama Hindu terdapat kelas-kelas nih anak-anak. Kelas yang paling tinggi, yang paling tinggi derajatnya adalah Brahmana. Biasanya Brahmana ini digolongkan atau pekerjaannya adalah pendeta. Terus satria. Satria biasanya ini pahlawan atau polisi, TNI ya. Seperti itu. Ini kelas yang kedua. Kemudian ada yang ketiganya, Waisa. Waisa ini pedagang. Dan yang terakhir, yang paling bawah adalah Sudra petani. Menurut mereka, agama Hindu, Brahmana ini paling tinggi dan Sudra atau petani itu paling rendah. Jadi, misalkan ada cinlok nih antara anak pendeta misalkan ya dengan anak petani, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, harus tidak boleh dengan antar kasta, harus dengan kastanya sendiri gitu. Kalau misalkan anak pendeta dan anak petani ini cinlok terus nikah, maka mereka berdua akan dikeluarkan dari kastanya masing-masing ya. Jadi ini salah satu norma adat atau norma custom. Paham ya anak-anak? Lanjut, norma hukum atau laws. Hukum ini pasti norma yang formal, berupa aturan tertulis ya. Memiliki sanksi yang paling tegas. Nah, contohnya misalnya kalau kita melakukan pembunuhan gitu. Kalau seseorang ada yang melakukan pembunuhan, ada yang mau melakukan korupsi, pencurian, penjamretan, itu sudah pasti dijelaskan oleh diatur oleh undang-undang yang berlaku ya, aturan tertulis. Sekarang yang kedua, norma sosial dilihat dari sumbernya. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama, sumbernya dari mana sih? Ya pasti dari ketentuan hidup bersama dan sumber pada ajaran agama. Pasti dari ajaran agama. Kalau kita agama Islam ya. Norma kesopanan. Kesopanan itu bersumbernya dari mana? Interaksi sosial kita akan tahu orang itu sopan atau tidak kalau kita nggak interaksi dulu, ya kan? Jadi harus interaksi. Ketiga, norma kesusilaan, ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada hati nurani dan moral masyarakat. Tadi hampir sama kata moral, baik buruknya hati nuraninya. Kalau kata hati nuraninya jelek atau buruk, nah itu berarti moral ya. Norma kesusilaan. Norma hukum, ketentuan tertulis yang berlaku pada sumber pada kitab undang-undang suatu negara gitu ya. Gampang ini mah. Kesopanan dari interaksi agama sama hukum pasti gampang ya. Agama mah bersumber dari agama lah pasti, wahyu Tuhan. Kemudian norma hukum berarti dari undang-undang. Nah, bedanya nih yang kalian harus bedakan, pahami banget. Norma kesopanan berasal dari interaksi sosial, norma kesusilaan berasal dari hati nurani dan moral masyarakat. Contoh, nih, korupsi. Kira-kira ini korupsi melanggar norma apa? Jelas, yang utama adalah norma hukum yang dilanggar. Mencuri juga norma hukum. Seks bebas, nih norma apa nih? Yang dilanggar misalkan pertama norma
kesusilaan, kemudian lanjut ke norma agama ya. Jadi suatu pelanggaran itu bisa melanggar lebih dari satu norma ya anak-anak. Nih, ini nih, ngegosip, julid, kalau bahasa sekarang julid ya. Ini masuknya ke norma kesusilaan ya. Karena tidak sopan gitu ya. Eh kalau karena tidak sopan, karena apa? Ya julid itu kan suatu hal yang negatif ya anak-anak. Bisa juga ini masuk ke dalam norma kesopanan. Contoh lain, ini belok, padahal tidak boleh belok, melanggar aturan lalu lintas, norma hukum. Ngupil di tempat umum, misalnya biasanya ya, misalkan ya, juga kesopanan. Ini juga ya, bisa kesopanan. Fungsi norma, anak-anak. Norma itu untuk apa? Ya pertama pasti untuk pedoman, patokan perilaku dalam bermasyarakat, pedoman. Jadi kalau kamu di masyarakat A nih, aturannya seperti ini, kamu harus ikutin. Kamu baru masuk SMA Negeri 1 Ciwidey. SMA Negeri 1 Ciwidey punya aturan. Nah, pedoman. Kalau kalian menjadi masyarakat atau bagian dari SMA Negeri 1 Ciwidey, maka kalian harus mematuhi pedomannya apa aja, aturannya, normanya ya. Kedua, merupakan wujud konkret dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketiga, suatu standar dari berbagai tingkah laku suatu masyarakat agar tercipta ketertiban. Ya, jadi misalkan SMA Negeri 1 Ciwidey standarnya, normanya tinggi nih. Kalian harus bisa mengikuti. Biar apa? Biar tertib ya. Nah, sekian. Coba sekarang Ibu mau kalian buat 3 norma ya. 3 norma yang ada di lingkungan kalian, boleh di sekolah, boleh di rumah, boleh di masyarakat di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Mengenai norma sosial yang berlaku. Jadi yang harus kalian taati apa aja, 3 aja. Komen di bawah ya di YouTube ini, di komen di YouTube ini. Jangan lupa kalian kasih nama dan kelas. Jadi misalkan nama terus kelas 10 IPS 7, misalkan nama Doni 10 IPS 7. Norma yang berlaku di sekolah apa aja, 1, 2, dan 3 kalian tulis di kolom komen ya. Oke, terima kasih anak-anak, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa kalian catat ya, nih catatnya yang penting-penting aja boleh. Jadi ini nanti nyatu sama yang nilai normal, terus nanti ikan ibu nilai ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.